Halo teman-teman, perkenalkan saya Rifaldanus Prima. Saya merupakan mahasiswa dari IKI Bunitu Malang, angkatan 2019, prodi Sejarah dan Sosiologi. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi kelompok kami, yaitu tentang usaha kewirausahaan, yaitu tentang usaha Krispy Kreme. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk kepada materinya, yaitu yang pertama latar belakang. Semakin ketatnya persaingan dalam usaha kuliner membuat para pelaku bisnis sekarang ini harus pintar membuat terobosan dan inovasi baru agar tetap terdepan dan berbisnis kuliner. Salah satu usaha yang menjanjikan adalah usaha jamur crispy. Hal ini dapat dilihat dari semakinnya banyaknya pembeli dari setiap kali ada outlet yang berjualan jamur crispy. Selain itu, usaha ini juga ditunjang dengan keunggulan bahan banyaknya, yaitu jamur tiram yang mengandung berbagai macam manfaatnya bagi kesehatan. Budidaya jamur tiram ini bahkan bakunya merupakan jenis tanaman khas di Indonesia, sehingga melalui kegiatan usaha ini dapat meningkat dan mempromosikan makanan Nusantara. Menjadikan makanan populer di masyarakat Indonesia atau di wilayah Nusantara ini. Selain itu, juga diharapkan dari usaha ini dapat memanfaatkan dan ikut kerjasama dengan para perbudidaya atau petani jarum tiram yang ada. Peluang bisnis crispy ini sangat menjanjikan karena budaya konsumsi dan kebiasaan makanan atau mencicipi makanan ringan hampir digemari oleh setiap orang. Baik itu dari kalangan anak kecil sampai orang dewasa. Di samping itu juga dikarenakan kebiasaan orang setiap kali makan selalu disertai dengan keripik. Dari hasil pengamatan di daerah setempat tinggal kami, ternyata belum ada yang di dalam usaha bisnis kuliner jamur crispy ini. Selain itu, lokal di mana kami tinggal saat dengan dekat dengan keramaian, sehingga kemungkinan sekali usaha bisnis jamur crispy ini akan berkembang dengan baik apabila dijalankan. Yang berikut tentang prioritas masalah. Seperti tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwa usaha jamur crispy ini merupakan usaha yang masih sangat menjanjikan ke depannya. Namun di sisi lain, usaha ini juga ada beberapa kendala. Salah satunya adalah yang dihadapi dalam bisnis usaha jamur crispy ini merupakan kompetitor yang menjalankan bisnis sejenis. Oleh karena itu, untuk bisa memajukan usaha jamur crispy ini perlu diberikan suatu sentuhan yang bisa membedakan usaha ini dengan usaha jenis lainnya. Kita juga bisa membuat para petani jamur yang berminat dengan kita untuk merasakan produk jamur yang telah mereka hasilkan. Yang berikut tentang luaran, yaitu produk usaha jamur crispy. Produk yang dihasilkan dari usaha jamur crispy atau kriuk ini adalah jamur crispy dengan aneka masa. Saya ulangi. Produk yang dihasilkan dari usaha jamur crispy ini atau kriuk ini adalah jamur crispy aneka yang berbagai macam rasa. Mungkin kita sudah banyak melihat produk jamur crispy yang sudah berada di pasar. Untuk membedakan usaha jamur crispy renyah ini dengan usaha jamur crispy yang sudah ada di pasar, maka kami memberikan aneka rasa pilihan yang lebih berinovasi atau bervariasi.
Adapun variasi rasa yang dihasilkan olahan jamur crispy antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rasa pedas original level 1. Yang kedua, rasa pedas original level 2. Yang ketiga, rasa pedas original level 3. Yang keempat, rasa balado. Yang kelima, rasa balado pedas level 1. Yang keenam, rasa balado pedas 2. Yang ketujuh, rasa balado pedas 3. Yang kedelapan, rasa BBQ. Yang berikut teman-teman, yaitu tentang manfaatnya jamur crispy bagi kesehatan. Kandungan jamur tiram sebagai bahan dasar jamur crispy yaitu mengandung senyawa fluoran yang berkhasiat bagi tumor, menurunkan kolesterol, bertindak sebagai antioksigen, serta mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Di antaranya adalah dapat mengurangi kolesterol dan jantung lemah, serta beberapa penyakit lainnya. Jamur ini juga dipercaya mempunyai khasiat obat untuk berbagai penyakit seperti penyakit liver, diabetes, dan anemia. Selain itu, jamur ini atau jamur tiram ini juga dapat bermanfaat sebagai antiviral, anti kanker, maupun membantu menurunkan berat badan karena berserat tinggi dan membantu pencernaan pada lambung. Yang kedua itu tentang gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, keunikan produk. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa usaha jamur crispy ini bukanlah usaha yang benar-benar baru di pasaran. Hal ini dikarenakan saat ini sudah ada usaha sejenis yang beredar di pasaran. Oleh karena itu, kami mencoba untuk mengemas usaha jamur crispy atau kriuk ini sebagai suatu bentuk usaha yang membedakan dengan usaha sejenis yang sudah ada terlebih dahulu di pasaran. Usaha crispy-nya ini mempunyai beberapa keunggulan, antara lain. Yang pertama, varian rasa yang berbeda dari produk sejenis di pasaran, seperti rasa pedas original level 1, pedas original level 2, pedas original level 3, dan lain-lain. Yang kedua, aman untuk dikonsumsi bagi semua usia dan juga bermanfaat bagi kesehatan karena berbagai kandungan gizi yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga, harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Yang keempat, proses produksinya higienis. Dan yang kelima, kemasan yang unik. Dan yang kedua itu tentang lokasi usaha. Lokasi usaha merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat menunjang bagi perkembangan atau tidaknya suatu usahanya nanti. Nah, dalam menentukan lokasi usaha, berikut ini adalah beberapa hal yang dipertimbangkan. Yaitu yang pertama, lokasi usaha strategis, berdekatan dengan keramaian dan merupakan pusat usaha kuliner di malam hari. Yang kedua, lokasi dengan sekolah dan kos-kosan karyawan. Dan yang ketiga, kawasan reaksi, perumahan, perkantoran, dan kampus. Kita masuk ke bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama, pengamatan lingkungan. Sebagai awal dari pendirian suatu usaha, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan sekitar. Tujuan dari dilakukannya pengamatan lingkungan sekitar ini adalah untuk mencari peluang usaha kiranya nanti bisa berkembang dengan baik ke depannya. Dari hasil pengamatan di lingkungan sekitar dapat dikatakan bahwa masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal kami sangat gemar mengonsumsi makanan ringan atau snack. Ditambah kalau malam hari di daerah di mana kami tinggal sangat ramai dengan hiruk mudik orang lewat. Dengan
juga merupakan pusat wisata kuliner. Hal ini akan sangat mungkin bisa mendorong berkembangnya usaha kuliner, terutama usaha makanan kecil seperti snack. Oleh karena itu, kami mencoba untuk membuat suatu usaha kuliner, yaitu usaha jamur crispy kriuk. Yang kedua, pembuatan planning usaha. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan ide untuk mendirikan suatu usaha adalah membuat planning usaha. Di dalam planning ini dijelaskan tentang latar belakang usaha, jenis usaha, lokasi usaha, strategi pemasaran, jadwal kegiatan, sumber dana, dan estimasi biaya yang diperlukan, penerimaan dan keuntungan yang akan didapatkan. Di samping itu juga dicantumkan analisis kelayakan usaha yang akan kami jalankan. Yang ketiga, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat jamur crispy dengan berbagai macam varian rasa. Hal ini dimaksud untuk memberikan keleluasan kepada konsumen untuk bisa memilih rasa yang mereka sukai. Yang kedua, menjual produk dengan harga terjangkau oleh masyarakat. Yang ketiga, menyebar unsur yang berisikan tentang keunikan, keunggulan, serta manfaat produk jamur crispy. Yang keempat, menawarkan produk via online dan juga secara langsung kepada rekan kerja ataupun teman kuliah. Yang keempat, persiapan usaha. Persiapan usaha yang dimaksud di sini adalah mempersiapkan segala peralatan yang dibutuhkan untuk mulai usaha jamur crispy kriuk. Yang termasuk di dalamnya adalah bagaimana merancang media promosi yang akan digunakan. Yang kelima, pencetakan dimulai. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan bab 4, yaitu biaya, jadwal, dan kegiatan. Yang pertama, anggaran biaya. Teman-teman bisa lihat pada tabel berikut, yaitu jenis pengeluaran dan biaya pengeluaran. Yang pertama, peralatan penunjang. Biaya pengeluarannya itu Rp390.000. Yang kedua, bahan habis pakai. Biayanya Rp443.000. Biaya lain-lainnya yaitu Rp50.000. Jadi jumlah dari keseluruhan pengeluaran Rp883.000. Yang kedua, tentang lampiran justifikasi anggaran kegiatan. Yang pertama, peralatan penunjang. Teman-teman bisa lihat pada tabel. Yang pertama itu ada material, justifikasi pemakaian, kuantitas, harga satuan atau rupiah, total harga, dan yang terakhir keterangan. Yang pertama itu kompor gas. Justifikasi pemakaiannya itu peralatan, kuantitas 1, harga satuannya itu 200.000, total harga 200.000. Yang kedua, tabung gas 3 kilo. Justifikasi pemakaian peralatan, kuantitas 2, harga satuan 100.000, total harga 100.000. Yang ketiga, pisau. Justifikasi pemakaian peralatan, kuantitas 1, harga satuan 15.000, total harga 15.000. Yang keempat, nampan. Justifikasi pemakaian peralatan, kuantitas 1, harga 25.000, total harga 25.000. Yang kelima, ember. Justifikasi pemakaian peralatan, kuantitas 1, saya ulangi, kuantitas 2, harga 15.000, jadi total harga 15.000. Yang keenam, mangkok. Justifikasi pemakaian peralatan, kuantitas 2, harga satuan 5.000, total harga 5.000. Yang ke-7, baskom. Justifikasi pemakaian peralatan, kuantitas L, harga satuan 15.000, total harga 15.000.
Yang ke-8, spatula. Justifikasi pemakaian peralatan, kuantitas 1, harga satuan 15.000, total harga 15.000. Jadi dari keseluruhan totalnya itu jumlahnya 390.000 rupiah. Yang kedua, bahan habis pakai, yaitu jamur tiram. Justifikasi bahan pemakaian itu bahan dasar, kuantitas 3 kilo, harga satuan 15.000, total harga 45.000 rupiah. Tepung beras, justifikasi pemakaian tambahan, kuantitas 1 kg, harga satuan 10.000, total harga 10.000 rupiah. Yang ketiga, tepung terigu. Justifikasi pemakaian bahan tambahan, kuantitas 2 kg, satuan harga 10.000. Jadi total harganya itu 20.000 rupiah. Yang keempat, maizena. Justifikasi pemakaian bahan, kuantitas 1 kg, harga satuan 17.500 rupiah, total harga 17.000. Yang ke-5, telur. Justifikasi pemakaian yaitu tambahan, kuantitas 1 kg, harga satuan 18.000, total harga 18.000 rupiah. Yang ke-6, merica bubuk. Justifikasi pemakaian bumbu, kuantitas 1 kg, harga satuan 20.000, total harga 20.000. Yang ke-7, minyak goreng. Justifikasi pemakaian bumbu, kuantitas 1 kg, harga satuan 12.000, total harga 12.000. Yang ke-9, materialnya itu bawang putih. Justifikasi pemakaian bumbu, kuantitas 1 kg, harga satuan 15.000, jadi total harga 15.000. Jadi teman-teman, total dari keseluruhan pengeluarannya itu 157.000 rupiah. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Sekali lagi, atas perhatian dari teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak.